Haleluya. 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 Shalom. Shalom. Tuhan, sebelum saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya dengan Tuhan Yesus, saya memperkenalkan, nama saya Melda. Saya asal dari Halmahera. Di Tuhan, saya akan menceritakan yang pertama. Tanggal 25 Februari 2018, saya kerja di Manado. Di situ ada kita Petamang, dia gereja Gemim, kita GPDI. Dia tanya ke kita, Melda, kalau ini kong ibadah, kong duduk menyembah Tuhan tuh penama ibadah apa? Kita bilang kalau kata orang itu dia penama ibadah Beston. Terus di situ dia bilang kalau boleh kita berdoa subuh. Tapi kita cara fokusin dan dia, kita fokus bermain internet, bermain HP, bermain Facebook. Tanggal 26 bulan Februari dia panggil ke kita lagi, dia panggil berdoa subuh. Tapi kita tak mau, kita tolak. Kita hanya fokus bermain HP. Tanggal 27 Februari 2018 dia panggil ke kita panggilan yang ketiga. Jadi kita ikut pada dia karena dia panggil ulang-ulang ke kita ikut pada dia. Jadi kedua berdoa subuh jam 4 dan 2 sampai kamar di atas, dia turun berdoa di bawah di kursi sofa. Satu berdoa pujian penyembahan. Kita jujur, kita Kristen, tapi kita tak percaya Yesus. Kita tak suka ibadah, tak suka baca Alkitab, pokoknya tak suka dengan ibadah. Itu karena kita GPDI, kita tahu pimpin pujian sadiki-sadiki. Tapi cuma sadiki-sadiki, dia tuh menyanyi lagu Roh Kudus kau hadir di sini jam 4 subuh. Jadi saat menyanyi pujian penyembahan, menyanyi harus baca firman, kedua menyanyi, di situ kita merasakan ada orang ke kita pemuka, tapi kita tak tahu itu siapa. Jadi orang itu begitu dekat, kita mau jauh tapi tak bisa. Begitu dekat kita tak tahu itu siapa. Terus dari situ tiba-tiba ada cahaya yang keluar, cahaya itu terang, cahaya itu kita tidak pernah lihat, cahaya itu paling terang sekali. Terus dari cahaya itu ada suara dan dia bilang, hai anakku, engkau aku pakai, engkau aku utus seperti anak domba. Kita bingung, ini apa ini? Kita sampai pele, sampai jatuh. Terus tangan itu ada tangan pegang kita ke kepala, sama dia orang ada siram dengan air dingin, kau masuk semua di dalam tubuh. Terus di situ kita tanya siapa engkau? Terus dia bilang, aku Yesus, aku Tuhan. Dari situ kita ke sore dari jam 4 subuh sampai jam 7 pagi kita tidak bisa bercerita. Jam 8 pagi baru bisa bercerita. Jadi jam 8 kita cerita ke kita pertama apa yang kita alami. Terus kita pertama bilang kalau gitu kedua berdoa besok lagi. Jadi besok tanggal 28 Februari 2018 kedua berdoa. Saat berdoa jam 4 subuh lagi seperti biasa, kedua menyanyi pujian penyembahan. Orang itu datang lagi suara yang sama tapi tidak dengan cahaya. Dia bilang, hai aku, engkau aku pakai, engkau aku utus, jadilah muridku. Jadi kita situ hanya diam tapi kita percaya itu Tuhan Yesus. Dari situ kita percaya Yesus itu nyata, Yesus itu ada. Di situ saat menyanyi baca firman, pujian penyembahan lagi, pagi-pagi kita cerita kita pertama apa yang kita alami. Jadi kita pertama bilang besok kedua berdoa lagi. Jadi tanggal 1 Maret bulan Maret 2018 kedua berdoa. Di situ orang itu datang lagi dengan suara yang sama. Dia bilang, hai anakku, engkau aku pakai, engkau aku utus, engkau aku pakai, engkau aku utus. Pulang ke daerahmu, ceritakan apa yang kau lihat, apa yang engkau dengar, dan apa yang engkau alami. Engkau harus ceritakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita bingung, kita tak mengerti, kita tanya itu apa? Tuhan bilang, Yerusalem adalah keluargamu, Yudea orang-orang di sekitarmu, Samaria orang yang tidak percaya sampai semua orang. Jadi saat itu kita duduk kasih panjang kaki, terus Tuhan pegang kita telapak kaki, pegang kita ke tangan, pegang di kepala, terus dia bilang, aku menyembuhkan kakimu, aku menyembuhkan tanganmu, aku menyembuhkan kepalamu. Tapi kita tak sakit, kita sehat. Terus dia bilang, aku menyembuhkan engkau telah disembuhkan. Hari ini aku menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Hari ini engkau diteguhkan di dalam nama Yesus. Saat itu ada tangan yang tarik ke kita mau masuk di lingkaran putih. Di situ ada 2 orang berdiri pakai baju putih. Kita tak mau, kita takut karena ini jam 4 subuh. Kita takut, kita pikir bahkan kita tak mengerti. Saat itu saya bilang, Tuhan,
Jangan bawa saya Tuhan, saya masih mau ada di sini Tuhan. Tuhan berkati dulu orang yang ada di sebelah saya, baru Tuhan membawa saya. Terus seperti ada roh Tuhan itu masuk ke kita berkati, kita pertama dengan lagu Rasakan Kuasa Allah Turunlah. Roh itu keluar, tarik ke kita lagi, kita taruh mau, kita takut. Terus saat itu kita bilang kita pertama ke sini, kita bilang engkau akan berkata-kata dalam roh dan kebenaran. Kita lepas, kita bertangan, kita pertama bicara dengan bahasa yang lain, kita mengartikan. Kita bilang engkau berkata Yesus baik, engkau berkata Yesus luar biasa, engkau berkata Yesus ajaib. Saat itu kedua menari, pujian penyembahan menari. Jadi besok pagi-pagi kedua bercerita, kedua bingung apa yang orang alami, sebentar mengerti. Terus di situ kita bilang pulang, karena suara itu bilang engkau harus pulang ke daerahmu. Jadi saat itu besok lagi setiap subuh kita berdoa. Jadi besok subuh orang berdoa lagi. Kita mau kasih bangun kita pertama, dia terbangun, jadi kita mau berdoa sendiri. Kita keluar sampai di tangga-tangga mau turun, kita bilang Tuhan, kalau kita berdoa, kalau ada yang tarik kita ke kanan, kita sekarang mau berdoa. Kita mau masuk di kamar sampai buka pintu, ada suara yang keras bilang engkau harus turun dan berdoa kepadaku. Kita kaget, jadi kita turun sampai di bawah, kita bilang Tuhan, kalau ada yang tarik ke tangan, kita sekarang mau berdoa. Jadi kita turun ke bawah, kita menyanyi lagu Yesus so menang, Yesus so menang, Yesus so menang, haleluya. Terus ada balasan haleluya, tapi kita cuma sendiri. Balasan itu sama dengan paling banyak orang. Jadi kita mau lari, tapi lari cuma di tampang-tampang sampai tersuar-suar, lari cuma di tampang-tampang. Di situ kita ada lihat ada tiang putih, ada tiang hitam. Tiang putih menelan tiang hitam hilang, semua jadi putih. Jadi terang tidak bisa menyatu dengan kegelapan. Saat itu pagi-pagi saya bilang kita mau pulang, karena suara itu begitu tegas bilang engkau harus pulang. Jadi kita pulang dari Manado ke Halmahera Barat, tinggal di Kabupaten Halmahera Barat, langsung di Kecamatan Ibu kita ke kampung. Jadi di sana kita cerita kita ke orang tua apa yang kita alami, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat. Terus kita bilang kita ke orang tua kalau boleh orang berdoa subuh. Jadi kita berdoa, kita papa, kita mama, dan tiga berdoa. Jadi saat pujian penyembahan itu kita lihat ada satu makhluk, ada petandu bermata merah. Terus suara itu bilang engkau harus usir di dalam nama Yesus. Jadi kita bilang dalam nama Yesus dia tutup fore, dalam nama Yesus dia tutup fore. Karena kita lihat dia tutup fore, kita ulang dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, dalam nama Yesus. Terus dia lari, tapi dia merayap sampai di luar jadi banyak. Dia cuma satu, sampai di luar jadi banyak. Dari situ kita tahu dalam nama Yesus setan tutup fore, darah Yesus setan takut. Terus itu Tuhan bilang engkau harus menjamah ibumu. Jadi kita pegang, kita mampu kepala, kita bilang engkau dikutuk pada waktu usiamu 2 tahun. Jadi kita buka tali sama tali tambang besar begini, lingkar tas mampu badan sampai di kepala, buka. Terus kita bilang engkau telah dipulihkan, hari ini engkau telah dipulihkan, Yesus yang memulihkan engkau telah dipulihkan di dalam nama Yesus. Terus Tuhan bilang jamah bapakmu. Kita ke papa sakit stroke 5 bulan, jadi mati, badan setengah mati. Terus saat kita pegang kita papa, kita bilang hari ini engkau disembuhkan, Yesus yang menyembuhkan engkau, kuasa Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata, hari ini engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Jadi saat itu ada yang memberikan gelas, ada isi kita minum, di mulut tidak ada rasa, dipergantang rasa manis. Terus saya kasih buah itu, tapi tidak boleh punya, langsung telang, diperasa sama. Terus kita tanya Tuhan, kita perjamuan. Tuhan bilang tidak, aku memberikan engkau kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan membongkar dosa. Tapi kita bingung, tapi kita hanya bilang aku terima dalam nama Yesus. Pagi-pagi mujizat Tuhan terjadi di dalam keluarga saya. Bapak saya disembuhkan dari stroke, bapak saya disembuhkan pagi-pagi bisa naik pohon kelapa. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa, kuasa Tuhan itu nyata, mujizat Tuhan itu nyata. Terus saat itu kita cerita di orang-orang apa yang kita alami. Besok subuh berdoa lagi, jadi berdoa subuh dan kita PKK, kita papa, kita mama, kita PKK itu sering kerasukan setan. Jadi di situ kita lihat kita PKK ada petanduk sama dengan makhluk yang keluar dari rumah.
jadi ada mata merah. Terus kita bilang keluar, bicara sama Yesus, keluar. Jadi dia keluar dari tubuh. Dia bilang, boleh izinkan aku masuk satu kali, tempat itu indah, aku nyaman di tempat itu. Terus kita bilang, jika engkau mau masuk, ada malaikat maut yang akan mengangkat engkau dan engkau akan disiksa untuk selama-lamanya. Jadi dia pergi, dia lari cuma satu, di luar dia jadi banyak. Terus di situ Tuhan tunjukkan kepada saya ada 2 layar seperti ini. Yang satu layar surga, satu neraka. Yang di surga Tuhan tunjukkan ada rumah-rumah, ada rumah yang selesai, ada rumah yang belum selesai, ada rumah yang baru bengkel, ada yang baru gale, ada satu batu. Terus kita tanya, Tuhan itu sama rumah? Tuhan bilang, itu rumah-rumah orang yang percaya kepadaku. Suatu saat aku akan datang menjemput orang yang percaya kepadaku dan mereka akan tinggal di tempat itu untuk selama-lamanya. Rumah itu sampai sekarang masih dikerjakan, ada 7 pekerja. Terus satu layar lagi, itu neraka. Tuhan tunjukkan kepada saya, ada kita peong, tidur di tempat tidak warna hitam. Terus api bungkus pada dia dari bawah, dia bertarian tapi tidak ada pertolongan. Ada kita tetangga, tante, dia duduk, api bungkus pada dia bagi di muka, tapi tidak ada pertolongan. Terus Tuhan bilang, engkau mau pergi ke tempat yang aku tunjukkan padamu. Kita hanya bilang, terserah pada Tuhan, Tuhan saja yang bisa. Jadi pagi-pagi langsung kita cari dari orang, kita bilang Yesus itu nyata, surga itu nyata, neraka itu nyata, walaupun kita belum sampai di tempat itu. Saya bilang neraka itu nyata, surga itu nyata, Yesus itu nyata. Jadi besok berdoa, ada tetangga lagi yang berdoa sama-sama dengan kita, berdoa subuh. Jadi akan berdoa pujian penyembahan di situ kita lihat ada tangga yang turun dari kanan, tangga itu panjang, warna kuning, tertutup dengan awan-awan. Jadi kita bungkus begini kayak gerbang. Di ujung awan itu ada sama di warna pelangi. Jadi ada 2 orang turun pakai baju putih, sampai di bawah, satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri, suruh naik di atas tangga. Jadi kita naik, tangga itu panjang, naik 1 langkah, tangga di bawah hilang. Jadi panjang sekali tangga itu, tapi paling cepat sampai di atas. Jadi sampai di atas ada 2 tangga, di situ ada meja kaca panjang besar. Di dalam meja itu ada 1 bola bumi. Jadi kita lihat bagaimana tuh kita di sini kok, bagaimana kita ada berdoa di bawah. Kita bingung, bagaimana tuh sebenarnya kita 1 atau 2. Tuhan bilang, engkau rohmu sementara bersama-sama dengan aku, tubuh ditinggalkan, roh diangkat. Jadi kita bilang luar biasa Tuhan bisa memisahkan tubuh dengan roh. Jadi kita lihat kita ada berdoa. Di situ ada teriakan-teriakan, suara hati, pikiran-pikiran jahat, kedengaran sama dia pakai speaker. Jadi di situ ada orang yang bilang, kita mau pencuri, dapat dengar sama dia pakai speaker. Tidak ada yang tersembunyi, suara hati, baru rencana di hati, surga sudah dapat dengar. Terus di situ Tuhan tunjukkan, ini negara India. Jadi di negara India itu ada persinahan, suami orang, istri orang. Jadi di situ mereka berbuat persinahan. Malam itu juga Tuhan cabut nyawa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Terus Tuhan bilang, mari ikut aku, akan aku tunjukkan satu jalan untukmu. Jadi kita ikut Tuhan, jalan itu lebar, jalan itu ada batu-batu, duri-duri, depan gerbang, sama dengan goa. Masa depan gerbang itu kayak ada lumut-lumut, kalau begini, terus masa depan gerbang itu bau busuk, bau anjir. Jadi masa di situ, di satu pantai, Tuhan taruh kita di satu pantai, ada batu, pantai itu pasir hitam. Terus Tuhan suruh balik badan. Jadi kita balik badan. Di situ kita lihat ada lautan, tapi lautan itu air campur api, mendidih, panas, baru bau busuk. Terus di situ ada hujan seperti hujan gerimis. Terus kita tanya, Tuhan itu apa? Tuhan bilang, itu jiwa-jiwa yang masuk ke dalam neraka. Jadi jiwa-jiwa yang masuk ke dalam neraka itu seperti titik-titik hujan sangat banyak. Terus di tengah-tengah lautan api itu ada 1 kapal. Kapal itu warna hitam. Yang bawa kapal itu pakai baju hitam dengan tongkat sama dengan porok tusuk 3. Jadi situ dia bawa kapal. Dan di belakang kapal itu ada 1 orang yang kita kenal, 1 kompleks yang kita tangkap. Di situ dia pakai baju hitam, taruh dia dari baju, kon dia menangis di belakang. Terus kita tanya, Tuhan, bikin apa kok begitu, bikin apa kok tanda itu dalam kapal? Tuhan bilang, masih berdosa, belum aku panggil, masih berbuat dosa, orang terbunuh. Jadi orang bunuh dia masih dalam keadaan berdosa. Jadi dia di atas kapal. Kapal itu hanya ron 1 pohon warna hitam, tumbuh di tengah-tengah lautan api. Di
situ banyak orang yang digantung, dompet leher ada ikat, dompet lidah keluar, mata menyala sampai semua keluar. Jadi dari bawah dasar dompet telapak kaki ada lautan api, jadi orang bacakan begini, ada angin, dan orang baku tertoki. Terus kita tanya Tuhan, pikir apa kok begitu? Tapi dia telah mati. Tuhan bilang, belum waktunya aku panggil, sudah datang. Jadi orang yang bunuh diri, tempatnya di situ. Dompet leher tetap terikat. Walaupun di dunia orang suka terlepas, di neraka tetap terikat. Karena mati, masih hidup, bernafas. Di situ, Tuhan Bapak kita lagi berjalan ke sana. Kita lihat ada gerbang menyala dengan api-api. Jadi di gerbang itu kiri kanan sama denggoa ada orang petangan angka, terus sama dia ada orang tarik DP kaki kasih colok pada orang, kalau orang talang itu air campur dan api. Terus Tuhan Bapak kita di satu tempat yang tinggi, di tengah-tengah itu ada jurang, di situ ada tempat yang rendah. Di situ kita lihat ada kita PO, tempat tidur di tempat tidur warna hitam, di tangan dua-dua ada kasta buka, kaki dua-dua ada kasta buka. Jadi dia di situ tempat persinahan. Terus di situ kita lihat ada 2 ekor ular. Ular itu besar-besar, ular datang dari sana, terus ular itu masuk, kita PO ke kelamin, dari badan lingkar, dari ompe badan, ular itu keluar sama-sama, masuk di telinga kanan, masuk di telinga kiri, keluar sama-sama, disiksa terus, tidak ada kematian, air mata kering, tapi masih hidup. Jadi banyak orang yang disiksa yang sama. Ada kita doa, anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan, semua disiksa yang sama. Terus di sebelah lagi ada kita petantang. Di situ kita lihat di mata itu ada ulat-ulat besar begini, ulat kepala merah, ulat mata merah, masuk di mata, keluar hidung, masuk hidung, keluar telinga, masuk telinga, keluar mulut, masuk mulut, keluar di leher ke lubang. Terus di situ tempat keangkuhan, keinginan daging, kesombongan. Dan di situ kita tanya Tuhan, bikin apa kok begitu? Tuhan bilang, di dunia dia lihat tetangga beli barang yang mahal, dia juga mau yang sama. Jadi mata melihat, ulat masuk di mata, telinga mendengar, masuk telinga, hidung mencium, masuk hidung, mulut berbicara kata-kata yang kotor, masuk di mulut, tenggorokan makan hasil jerih payah orang, masuk di tenggorokan hasil itu leher. Tapi ulat itu jatuh, dia tambah banyak, dia tak mati, dia tambah banyak. Terus di situ kita lihat ada satu patung yang mau sembah-sembah, itu tempat penyembahan berhala. Patung itu berkepala naga, kayak ular naga, ada 7. Di situ ada orang sembah-sembah. Di situ ada kita PTT, kita PO, banyak orang sembah patung. Jadi di situ ada cambuk. Kalau telah sembah patung itu ada cambuk. Cambuk DP pegang telah ada peduri, ke bawah sama duri besi bercabang 7. Jadi dan cambuk di muka, tarik di mata 2 taiko, bertumbuh lagi. Jadi di situ disiksa, tidak ada kematian, air mata kering, tapi tidak ada kematian. Terus di situ Tuhan bilang, itu hambaku. Kita kaget, bagaimana kok ada hamba Tuhan di neraka? Tuhan bilang, itu pendeta. Kita tambah kaget, bagaimana kok ada pendeta di neraka? Tuhan bilang, itu pendeta gereja Pentakosta karismatik. Kita bilang, bagaimana Tuhan kok ada pendeta di dalam neraka? Tuhan bilang, sudah tahu kebenaran, tidak menyampaikan, tempatnya di neraka. Jadi seorang hamba disiksa, lebih siksa, daging-daging segar kupas, semua tapi bertumbuh ulang. Di situ tidak ada kematian. Terus berjalan ke sana, Tuhan tunjukkan ada pembangun hotel, pembangun toko-toko. Dan di situ ada sidang. Di sidang itu pertanyaan pertama yang Tuhan tanya, berkat yang aku berikan padamu, mana milikku? Mana untukku? Berkat yang aku berikan padamu, berapa rumah Tuhan yang engkau sumbang? Berkat yang aku berikan padamu, bermana untukku? Mana untukku? Jadi Tuhan tanya. Terus di situ dia bilang, aku membangun hotel-hotel. Terus Tuhan bilang, kenapa Babel yang aku runtuhkan, engkau membangun kembali? Engkau hanya membuat namamu masyhur, tapi namaku engkau injak sampai ke tanah. Tempatmu tidak layak untukku, tempatmu di neraka. Jadi dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Di situ Tuhan tunjukkan ada seorang pembangun masjid. Jadi di situ ditanya, engkau percaya Yesus? Dia bilang, amin. Engkau percaya Yesus? Amin. Engkau percaya Yesus? Amin. Engkau percaya Isa? Diam dan menangis. Engkau percaya Isa? Diam dan menangis. Terus
dia bilang, Isa itu hanya utusan Bapa. Tuhan bilang, kenapa kebenaran yang aku sampaikan engkau memutarbalikkan kebenaran? Tempatmu tidak layak di dalam kerajaan surga karena engkau telah berbuat dosa yang sangat besar. Tempatmu di neraka. Jadi dia dimasukkan ke neraka. Di situ Tuhan tanya, berapa rumah Tuhan yang engkau bangun? Dia bilang, aku membangun 10 masjid. Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Isqa, ada masjid huruf pertama Al, ada 10 masjid yang dia bangun. Jadi dia dimasukkan ke dalam neraka. Terus Tuhan bilang, mari ikut aku akan tunjukkan jalan lain untukmu. Jadi kita ikut Tuhan kasih tunjuk satu jalan itu sempit, jalan itu banyak larangan. Jangan berbuat dosa, jangan mencuri, jangan membunuh. Ada 10 hukum Taurat di jalan itu. Jadi masuk di jalan itu, itu gerbang sangat indah. Di situ masuk gerbang ada teriakan haleluya, puji Tuhan. Kalau di neraka bau busuk, kalau di surga ada pujian penyembahan. Jadi kita masuk di situ, kita lihat ada satu gedung itu besar. Terus kita tanya Tuhan, itu gereja? Tuhan bilang tidak, itu kerajaanku tidak akan berkesudahan. Jadi kita ikut Tuhan. Ada 4 tiang di muka besar-besar, ada 4 orang penjaga di muka pintu, 2 di muka, 2 di belakang. Yang di muka pakai baju besi, di belakang pakai baju putih, tukang buka pintu. Jadi masuk, lantai surga itu terbuat dari emas, dinding-dinding terbuat dari emas, ada lampu di kiri kanan. Di situ sangat indah. Surga itu indah, surga itu nyata, neraka itu nyata. Jadi berjalan situ ada satu malaikat, dia bilang, mari aku tunjukkan, aku memperkenalkan orang-orang yang ada di tempat ini. Jadi kita ikut. Malaikat tanya, engkau kenal orang itu? Saya bilang tidak. Malaikat bilang, itu Bapak Petrus. Terus kita tanya, engkau Bapak Petrus? Dia jawab, ya aku Bapak Petrus, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Malaikat tanya lagi, engkau kenal orang itu? Kita bilang tidak. Malaikat bilang, itu Bapak Ismail. Terus kita tanya, engkau Bapak Ismail? Dia jawab, ya aku Bapak Ismail, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Malaikat tanya lagi, engkau kenal orang itu? Dan tidak. Malaikat bilang, itu Bapak Abraham. Kita tanya, engkau Bapak Abraham? Dia jawab, ya aku Bapak Abraham, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Malaikat tanya lagi, engkau kenal orang itu? Kita bilang tidak. Malaikat bilang, itu Bapak Yakub. Kita tanya, engkau Bapak Yakub? Dia jawab, aku Israel, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Kita bingung. Kita tanya dia Bapak Yakub? Dia jawab, aku Israel. Jadi kita tanya yang kedua kali. Kita tanya, engkau Bapak Yakub? Dia jawab, ya aku Israel, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Terus kita bilang, bukanlah Israel itu negara. Terus dia bilang, ya aku Bapak Yakub, aku Israel, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Malaikat tanya lagi, engkau kenal orang itu? Saya bilang tidak. Malaikat bilang, itu Bapak Ishak. Kita tanya, engkau Bapak Ishak? Dia jawab, ya aku Bapak Ishak, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Malaikat tanya lagi, engkau kenal orang itu? Saya bilang tidak. Malaikat bilang, itu Bapak Musa. Terus kita tanya, engkau Bapak Musa? Dia jawab, ya aku Bapak Musa, aku hamba Yesus, terpujilah nama Yesus. Terus kita lihat di situ ada satu bapak yang namanya Bapak Ismail. Dia angkat tangan berkati umat muslim. Terus kita bilang, kita macam terbuka, dia bilang, aku memberkati umat muslim, aku akan berusaha untuk membawa umat muslim secara pribadi untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan dia berkati itu kebanyakan laki-laki, sedikit perempuan. Terus kita bilang, secara adil, bagaimana kok Bapak Ismail hanya berkati umat muslim, umat Kristen tidak diberkati? Umat Kristen ada kesombongan, keinginan daging, keangkuhan, tidak diberkati. Terus yang berada di takhta besar, takhta Abraham, di atas takhta besar, dia bilang, orang yang terkemuka akan terkebelakang, orang yang terkebelakang akan terkemuka, kebenaran akan digenapi. Terus kita bilang, benar Tuhan. Terus Tuhan bilang, orang yang terkemuka akan terkebelakang, orang yang terkebelakang akan terkemuka, kebenaran akan digenapi. Jadi Tuhan bilang sampai 2 kali. Terus di situ Tuhan bilang, aku akan memisahkan domba dan kambing. Kita bilang, orang manusia, bukan binatang. Tuhan bilang, aku akan memisahkan hati yang lembut dan hati yang keras. Hati yang lembut untukku, hati yang keras untuk iblis. Sebenarnya surga diciptakan untuk manusia, neraka untuk iblis, tapi manusia ikut jejak iblis. Jadi manusia bersama-sama dengan iblis akan disiksa pada waktunya. Tuhan bilang akan melepaskan iblis dari penjara. Terus kita bilang, iblis ada di penjara. Tuhan bilang akan ada waktunya untuk melepaskan iblis dari tahanan.
ada seekor naga. Terus Tuhan bilang, aku akan datang segera, aku akan datang, aku pasti akan datang. Aku datang seperti pencuri, tapi aku tidak mencuri. Aku datang untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepadaku. Jadi Tuhan tunjukkan kepada saya ada seperti pengangkatan 2 orang, itu orang Papua. Tuhan tunjukkan kayak bermain di tempat ayunan kayak jaring, dan dia baca buku rohani. Terus di situ seperti ada angin, terus di tambang itu tak angkat, dia baju yang begini tak tinggal, jadi dia tak ganti, dia baju putih. Terus Tuhan bilang itu akan terjadi. Tuhan bilang suatu saat akan ada yang mengaku dia Mesias, tapi dia bukan Mesias. Dia akan menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan luka yang berdarah, dia akan membuat mujizat-mujizat, tapi dia bukan Mesias, dia adalah nabi palsu. Jadi kita harus berhati-hati dengan nabi-nabi palsu. Tuhan bilang kita harus menguji setiap roh. Terus di situ jalan keluar, berjalan sama-sama di luar. Di situ di luar itu ada taman indah, ada binatang-binatang jahat, tapi binatang itu tidak jahat, binatang itu baik. Di situ di samping kerajaan itu kita lihat ada satu pohon. Pohon itu ada dilindungi dan pagar. Jadi pohon itu berbuah sama semasa. Terus kita bilang, Tuhan, kita boleh minta satu buah itu, kita mau makan. Tuhan bilang, belum waktunya panen anakku, panen lagi 2 detik. Jika engkau percaya dengan iman, akan ada perkawinan anak domba Allah. Jika engkau percaya dengan iman, engkau akan makan dari buah pohon itu. Terus kita bilang, Tuhan, cepat sudah panen supaya engkau makan buah itu. Tuhan bilang, jika engkau percaya dengan iman, akan ada perkawinan anak domba Allah. Jika engkau percaya, engkau akan diundang dan akan makan dari buah pohon itu. Terus kita lihat di samping itu ada 7 orang pegang keranjang, dan satu dan pegang kayak pisau dengkong. Jadi situ dia bilang, Tuhan panen, Tuhan panen. Tuhan bilang, belum waktunya panen, panen lagi 2 detik. Tuhan bilang, engkau harus kembali, engkau harus ceritakan apa yang kau lihat, apa yang engkau rasakan, apa yang engkau alami. Tapi kita bilang, Tuhan, kita suka di sini, kita tak mau kembali. Tuhan bilang, engkau harus kembali. Kita bilang, tidak. Tuhan bilang, engkau harus kembali, engkau harus ceritakan pengalamanmu, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau alami. Engkau harus memberitahukan yang 4 ini. Yang pertama, bertobat. Yang kedua, beri diri dibaptis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, akan ada pencurahan Roh Kudus. Dan yang keempat, akan ada pengangkatan kemuliaan. Demikian, dan saya kembalikan. Mari kita berkenan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Saudari Merli. Dan memang itulah yang sedang Tuhan sampaikan lewat hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan saya terlalu percaya apa yang disaksikan oleh Merli itu kesaksian ilahi yang Tuhan izinkan dia lihat dan dia sampaikan kepada kita. Dan satu hal tadi yang membuat juga saya harus merinding, karena saya juga menyadari saya jarang melakukan hal itu. Yang saya tangkap tadi yang Tuhan sampaikan, ada orang yang tempatnya di neraka, waktu bertanya kenapa ada di sini, karena dia belum memberikan apa yang menjadi punyaku. Nah, jadi orang lebih mengutamakan punya pribadi daripada punya Tuhan. Nah, kalau bisa terjemahkan apa yang dia maksudkan, artinya itu, maaf kata, 1/10 dari orang berkat itu jangan lupa itu milik Tuhan. Yang sampai orang kelihatannya melayani terus orang belum bisa berikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Itu juga sangat kena kepada saya. Ini terus saja, karena ya saya sebagai hamba Tuhan, saya pun jarang melakukan hal-hal yang demikian. Dan ada juga kesaksian-kesaksian yang saya dengar dari adik saya yang mengatakan pada waktu salah satu suara Tuhan ya, atau penglihatan di mana pedang Tuhan mengarah ke NTB itu, waktu pedang Tuhan mengarah ke NTB itu terjadi gempa. Dan menurut juga penelitian adik saya, sekarang pedang Tuhan sedang mengarah ke Manado, kira-kira begitu. Nah, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi di kota kita. Itu juga warning bagi kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, agar supaya orang lebih sungguh-sungguh lagi untuk
beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan biarlah kita memberi diri kita untuk Tuhan. Dan pagi ini kita akan berdoa. Kalau yang ingin didoakan nanti akan didoakan oleh Saudari Merlin, bisa datang ke depan. Nanti saya akan nyanyikan lagu. Oke. Hamba ini dia akan mendoakan jemaat yang sungguh-sungguh untuk mau diurapi, diberkati. Kita tidak usah malu. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan biar kita mengalir saja. Kita tidak usah pikir, kita sudah diurapi itu atau siapa. Ini momen yang sangat luar biasa, yang sangat spesial, yang kita harus manfaatkan agar supaya kita pun bisa menerima berkat yang sama. Mari, yang betul bisa duduk, yang akan didoakan bisa berdiri. Dulu supaya tidak usah malu-malu. Yang ingin didoakan bisa berdiri, yang masih malu itu bisa duduk saja. Dari Mary akan pergi masing-masing kita untuk menjamah kita. Pada saat ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menerima lawatan Tuhan yang ingin didoakan. Dia sudah berdiri di tempat masing-masing. Nanti hamba Tuhan ini akan mendoakan kita dan bisa dibantu oleh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini.